Selamat datang di podcast Laporan Franjul episode ketiga. Situ lapor, sini lapor. Ayo kita bahas sambil ngobrol. Ya, kita episode ketiga. Oke, episode ketiga. Langsung aja ke inti, kita akan menantikan timnas main. Betul. Karena kebetulan ini kan akhir September. Betul. Dan timnas akan tanding itu di tanggal 8 Oktober kalau tidak salah. 8 Oktober Ya. melawan Arab dan 11 Oktober lawan Qatar. Oke. Gimana tanggapannya? Karena timnas ini agak sial nih. Ya, kenapa? Tim ini satu grup sama Arab sama si Irak. Oke. Kok bisa ya? Ya bisa, karena itu kan diatur AFC. Ya maksudnya nggak bisa kenapa? Menurut lu kenapa nggak bisa deh gitu? Kenapa lawan kita Timur Tengah susah, Pak? Timur Tengah susah. Oke, lu bilang lawan kita Timur Tengah susah. Coba cek grup satu lagi, isinya apa? Apa tuh? Isinya kan Qatar, Oman, sama kalau nggak salah Uni Emirat Arab ya? Ya. Nah, itu kan Timur Tengah juga. Iya sih, tapi kenapa Arab lagi? Karena tempatnya kan di Arab. Oke. Emang nggak bisa gitu tidak di tempat netral. Oh, Misalnya main di rumah Eno. nggak bisa rumah Eno, Loh, kan kata lu main di tempat netral. rumah Ucak Babak. Ya, Ucok Baba kan nggak netral. Tapi kan bisa dia rumahnya gede. Nah, tapi kan nggak netral, kan lu bilang itu netral. Udah intinya kenapa sih AFC ini milih tempat di Arab? Oke. Kan bisa ke tetangganya misalnya. Oke. Contoh. Contohnya ada Yaman, Oke. Bahrain, Oke. atau yang agak keren dikit lah Apa Kazakhstan tuh? gitu-gitu. Kazakhstan. Ya, kalau yang gue tahu ya, kan gue kan nonton podcast bola. Oke. Alasan- Football enthusiast. Yes, football enthusiasm. Oke. Kenapa mereka bertanding ronde 4 itu di Arab Saudi untuk grup B dan di grup A-nya di Qatar? Karena sponsor Piala Dunia itu kan dari dua negara besar ini. Oh. Oke, itu Qatar yang gue Airways. tahu. Qatar Airways. Qatar Airways sama Aramco kalau nggak salah. Kurma Arab. Lebih ke sarung Arab sih, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Tapi ya gitu, karena sponsor besar Piala Dunia itu dari dua negara itu. Jadi kenapa diadakan di negara itu ya karena mereka sponsornya gitu. Tapi kayak ada indikasi pengaturan gak sih? Ya kalau itu kayaknya Asia itu adalah benua yang paling terang-terangan untuk bermain mata atau bermain curang. Itu tuh kayak udah diamini sama orang-orang yang ngerti bola, yang ngikutin bola. Jadi kayak ya mereka itu memang sistemnya kayak gitu. Jadi mereka ngatur apa yang bisa diatur untuk meloloskan siapa yang menguntungkan buat FIFA atau bahkan AFC gitu. Lagi-lagi negara Arab. Ya. Lagi-lagi negara Arab. Itu sama kayak kalau kemarin aku nonton di podcast Justin dengan Pangeran Siaan. Oke. Coach Justin, Koci Ya. itu sampai bilang gini, bahkan FIFA pun nggak bakal bisa mengintervensi kebijakan AFC. Iya. Karena itu kayaknya beberapa negara yang di bawah FIFA itu bodoh, intinya nggak bisa. Mana nggak ingatan saya kayak ikan cupang. Iya. Tapi sebenarnya referensi kita sama karena gue juga nonton dari podcastnya Coach dan Pangeran Siaan gitu. Iya kan? Ya intinya kita kan rakyat Indonesia Ya. nih di mata Arab mungkin cuma itu. Iya, kita nggak punya power. Nggak punya power. Sponsor kita aja nggak ada yang masuk ke sana kayaknya. Iya, karena gua juga penasaran kok kita tuh nggak punya sponsor di kompetisi AFC gitu, kompetisi FIFA. Pernah dulu MotoGP Pertamina. Oke, Pertamina. Oke. Ya, perusahaan gede lah. Walaupun sekarang Oke. Sama gue juga penasaran. Ya, semoga lah suatu saat nanti Indonesia itu punya sponsor-sponsor besar di kompetisi. Misalnya Cimol Bojot AA gitu. Tambahan ada lagi ayam geprek Sabana. Nah, boleh. Sabana, Hisana, Havana, Onana. Go Chicken, Bisa. Banana, Bisa. Banana Mirdad. Betul. Pokoknya semualah yang bisa Bakmi menguntungkan. lembut. Bakmi lembut, Betul. bakmi GM, Bisa. bakmi Pak Abi. boleh. Sate Pak Heri Menteng. Bisa. Tapi tetap terkenal dengan sate Kelatak Jogja. Nah, boleh. Atau sate Taichan Bu Siti. ada gitu Bu galak gitu, gue lupa di Bu Palembang. Bukan ada galak. Pokoknya itulah gitu. Oke. Oke. Tapi
ini kan hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa Oke. emang panitia ya panitia berhak Iya. milih di mana Iya, dia mau oke. tanding. Tapi optimis gak dengan tambahan skuad kita, ada 2 amunisi baru Oke. di bagian depan dan sayap kanan. Siapa namanya? Depan namanya Mauro Zilstra. Mauro Zilsa dan Yang di kanan. sayap kanan itu namanya Miliano Jonathan. Oke, dan juga kembalinya Mark Klok dan Lili Pali ke skuad Oke. utama Timnas. Iya. Gimana nih pandangannya? Apakah bisa untuk menggantikan Struijk yang kemarin Oke. agak sebab flop Oke. terus masuk ke U23? Ya. Apakah ada potensi juga Struijk akan balik ke Timnas utama? Kalau menurut gua dari performa si Stefano Lillipali waktu lawan Lebanon ya yang Iya, terakhir. yang 0-0. Ya, menurut gua kayaknya mohon maaf ini Papa Vano karena kemarin gua sempat nge-tag dia bilang, "Lu kenapa main back pass mulu sih?" Dan dia nonton story gua. Oke. Menurut gua performa dia, maaf Papa Vano, Maaf itu Pak Vano. agak kurang gitu. Oke. Karena dia kayak nggak punya visi, kayak nyampe depan balikin lagi belakang. Jadi menurut gua kemungkinan yang akan dibawa nanti ke ronde 4 untuk di sayap kiri bukan Papa Vano tapi mungkin Rafael Strike. Rafael Strike. Menurut gua Rafael Strike. Terus untuk Mark Lok. Mark Klok. Untuk- Dia ngisi CM ya? Iya, Atau dia main di tengah lah, main di Tengah, CM, bisa main jadi playmaker juga, tapi kalau nggak salah kemarin dia tuh main Agak- di central midfielder sih, bukan agak yang AM, belakang bukan ya? DM kayaknya. Bukan di bawah di belakang striker bukan ya? Bukan, kayaknya bukan. Karena yang di belakang, iya ya bukan. Kayaknya belakang striker itu kemarin Kambuaya. Oh, Kamboya. dia first style gitu-gitu ya? Iya. Bisa di mana ya? Dia lebih ke CM sih, lebih CM, main di tengah. Menurut gua untuk Mark Lok ada kemungkinan dibawa, ada kemungkinan tidak, tergantung kondisi dari si Ivar Jenner. Karena kemarin kan Ivar Jenner gak ikut friendly match karena dia kan cedera. Tapi kemarin dia sudah Bukan karena masuk angin? bukan, karena kalau masuk angin gampang. Ada tolak angin. Oh, untuk rental angin segera masuk ke Masuk. podcast kami. Hubungi manajer kami namanya Itu bagus. Itu Bagus. Oke. Iya. Langsung hubungi Itu Bagus untuk Oke. tolak angin. Jadi potensi adanya Struijk balik ke skuad Struijk balik utama gantiin Vano. masih bisa. Untuk Mark Lok kemungkinan besar bisa dipanggil bisa tidak tergantung kondisi pemain tengah, ketersediaan pemain tengah apakah si Ivar Jenner bisa fit untuk main. Oke. Terus menurut gue ya nama-nama lainnya akan sama sih seperti nama yang kemarin dibawa lawan Lebanon, lawan Chinese Taipei itu dan di ronde ketiga kemarin itu kayaknya masih sama gitu menurut gue. Oke, dan di posisi penjaga gawang kita sudah lumayan mengunci nama Emil ya. Oke, Emil. Si Pak S. Kenapa nih, Bung? Kita biar kayak podcast Oke. bola terkenal. Oke. Kenapa Bung Fransi Martin Pak S yang dulu digadang-gadang menjadi penjaga gawang nomor 1 Oke. tergeser oleh Bung Emil? Ayo. Menurut gua kenapa saat ini posisi izin Pak. Lagi bikin video. Video Pak, menyicil jadi konten creator Pak. Ya, oke, gimana tanggapannya Bapak Franz terkait kemungkinan dari Tiap kita bikin kayak gini. Ada aja. Oh, kita tadi sampai mana ya? Martin Pas. Oke, kenapa sih Martin Paes yang waktu ngelawan Australia itu tampil gemilang? Beberapa pertandingan ini terlepas dari dia mungkin cedera atau akumulasi kartu, Oke. dia tidak dimainkan, malah dimainkan Bang Emil Oke. yang dari Serie A. Oke. Menurut gua kenapa sebelumnya kan kita pakai kiper tuh Martin Paes kan. Betul. Ada Hernando dulu sebelumnya. Ya Hernando, tapi setelah itu kan Martin Paes. Ya. Terus kenapa Martin Paes? Karena dia Pak S. Kalau Bu S nggak mungkin dimainin. Lagi-lagi komedi mendadak. Ya menurut gue ya. Karena secara CV, secara kompetensi, secara kemampuan, kapabilitas ya emang lebih unggul Emil Laudero. Dia pernah main di walaupun jadi cadangan ya di Juventus pernah, di Inter Milan pernah, di Sampdoria pernah, yang menjadi korban gol dari Cristiano Ronaldo yang dia terbang seperti Citylink itu. Das terbang Pakai gol. pantun. 2-3 tutup botol. Ronaldo pas mau sundul emang pantun sih. 2-3 tutup botol. Iya. Ronaldo Ronaldo bilang beli gula aren sambil ngupil. Cakep. Terima gol ini, Emil. Nah, itu dia. Jadi sebelum Ronaldo mencetak gol ke gawang Sampdoria, dia kasih pantun. Oke, Nah, itu. itu Jadi kan di secara zaman CV, dulu. ya. Kalau zaman sekarang si Emil itu ngadepin striker kayak Vlahovic, Lukaku, Iya. terus siapa lagi? Jamie Vardy mungkin. Jamie Vardy mah di Liga Italia? Breske kayaknya, Breske. Oh, gua nggak tahu. Oke. Tapi kan Emil dulu pernah lawan Messi.
Ya, Emil. Sorry, Paes. Ya. Pernah ngelawan Messi. Ya, itu kan cuma satu pertandingan doang dan yang dilawan kan klub aki-aki. Loh. Ya, MLS itu kan M-nya mengaki-aki. Bukan, ML itu M-nya menua. Nah, itu dia, lu tahu. Oke, jadi performa dari depan tadi sempat kita highlight ya. Oke, Ada highlight highlight pertandingan. Highlight. Oke. Lurus Highlight. ya, lurus ya. Highlight. Oke. Cikibir. Oke, hiklik. Jadi ada potensi Emil main lagi di belakang. Ya, Emil pasti menurut gua kiper akan dikunci oleh Emil. Kenapa? Karena di 2 friendly match kemarin lawan Chinese Taipei dan Lebanon itu kan yang dimainin tuh Emil. Betul. Padahal menurut prediksi orang-orang kemungkinan besar yang dimainin di lawan Chinese Taipei itu karena agak lebih gampang lawannya. Itu kalau nggak si Nadeo, si Hernando gitu. Tapi ternyata yang dipakai si Emil. Terus orang mikir lagi, oh jangan-jangan nanti di lawan Lebanon dicoba kiper lain supaya semuanya persiapannya matang. Karena kan kompetisi di lokal di liga itu kan beda dengan kompetisi internasional. Tekanannya beda, lawannya beda, kekuatan lawan beda. Jadi kemungkinan dicoba itu Nadeo Hernando di pertandingan kedua lawan Lebanon. Ternyata tetap Emil lagi. Berarti kemungkinan besar yang akan jadi kiper inti lawan Arab dan Irak nanti di ronde 4 itu adalah si Emil Laudero kayak gitu. Tapi kalau posisi gawang lah ya, kita percaya sama si orang Syariah itu. Tukang. Kan gawang yang bikin tukang. Tukang las. Sama tukang rajut jaring. Nah, itu udah pasti. Jadi kita serahin nama mereka aja, kita nggak usah khawatir. Tapi gini, Bung Frans selaku pundit ini. Menurut Bung Frans, mending kita pakai 3 back atau 4 back. Jadi siapa yang main Mönchengladbach? Kevin Dix mending dia di RB atau dia di CB? Kan kemarin sempat kita coba 3 back, ada Ahmad, Jai Ijes, terus ada juga Mesilger, ada siapa lagi? Oh, maksudnya dicoba ganti-ganti? Iya. Apakah mending 3 back atau kita 5 back, 4 back? Kalau gua ya ngerasa kalau kita main 3 back itu kan mirip kayak formasi Sintayong dulu. Berarti kan jadinya 3-4-3 atau 3-5-2. Itu kan semacam kayak gitu kan. Harus Sintayong enggak jadi deh. Itu kan obvious Sintayong. Kan kalau formasi kan 3 itu kan pasti kalau nggak tengahnya 4, 5. Iya, 3-4-3 atau 3-5-2. Oke. Nah, itu kan artinya kita mengharapkan lawan tuh ada celah atau kelemahan di waktu kita counter gitu. Ya, jadi ya kalau kita ngandelin counter di ronde 4 kayak sayang gitu. Karena kita memang di ronde 4 kan kayak 2 langkah lagi loh ke Piala Dunia gitu. Jadi harus kasih terbaik. Kalau di ronde 3 kan kita satu grup itu kan 6 tim. Betul. Berarti kita main 5 kali di home, 5 kali away. Berarti kita 10 kali tanding. Kemungkinan untuk masuk Piala Dunianya itu kan agak kecil. Karena lawan yang kita hadapi banyak, waktu yang kita jalani panjang. Dan lupa ada King Jepang. Iya. Dan Australia waktu itu. Nah, ini sisa 2 pertandingan lagi loh. Ibaratnya kita main hari ini, besok main lagi. Udah itu penentu kita masuk Piala Dunia. Jadi menurut gua ya kita tuh harus nyerang. Dan di 2 pertandingan eksibisi kemarin kayaknya Calvin Verdong jadi back tengah ya kayaknya. Oh, bukan back tengah, tapi dia main di DM kayaknya dia. Oh, dia lebih ke gelandang bertahan. Iya, gelandang bertahan. Dan karena kan waktu kurang menusuk ya kayaknya. Iya. Ya kelemahan setiap orang yang ditempatkan di bukan formasinya, kecuali dia pemain versatile. Kecuali Valverde. Ya, Valverde kan dimanapun perform ya. Bisa. Artinya itu pasti ada penurunan dari dia dibanding posisi aslinya gitu. Makanya kemarin kayak, aduh sayang banget gitu. Walaupun Dean James tuh bagus ya bagus dia crossing. Cuman ya gitu si Verdong jadi ketutup perannya. Betul. Kalau mau DMF-nya tetap pakai yang sudah teruji selama ini. Haye. Kayak bukan. Nathan. Haye itu lebih ke CM. Nathan ya baru-baru kemarin. Oh itu. Kan dia balik ke performa. Yang baru itu dari Belgia ya? Joy Pelopessi. Liga 2 Belanda. Oh, Liga 2 Belanda. Sorry, gue lupa. Kayak Liga 2 Belanda tuh. Ngawi kayaknya deh. Hah? Ngawi kayaknya. Iya, kayaknya Liga 2 Jember kayaknya. Liga 2 Jember. Liga 2 Jember. Liga Jember. Ya, menurut gue ya itu. Kalau belakang tuh ya pakai 4 lah, 4 back. Mending pakai Jai Ijes sama Rido atau Jai Ijes sama Mes atau sama si Dix.
Apakah Rido akan ada potensi dia starting? Karena persaingan di belakang menurut gua kalau Mes tuh kan kayak di timnas tuh kayak angin-anginan ya. Betul. Kemarin aja dia bahkan alasannya adalah fokus untuk cari klub yang ternyata sampai sekarang belum tanda tangan kontrak di klub di Twente. Di Twente maupun belum pindah klub gitu. Jadi ya kayak ini orang tuh iya, gimana sih maunya gitu. Rumor yang saya baca dari akun-akun di Twitter itu katanya dia masih ngurus SKCK. Oh, masih ngurus SKCK. Betul. Iya, jadi make sense sih. Karena kan butuh waktu di sana. Kerja bro, kerja butuh SKCK. Iya, iya. Sama ini kalau nggak salah surat keterangan sehat jasmani rohani. Disingkat? Skursmes. Oke, berarti lu tanya tadi kan gue milih siapa di belakang? Yeah. Oke, kalau gue milih Mes enggak, karena dia lagi sibuk syuting. Mes Indonesia. Hai. Kalau gue milih, kalau secara performa kemarin waktu yang lawan Lebanon tuh kayaknya solid tuh Jaizes dan Kevin Dix. Rido? Pelapis. Sorry ini Mas untuk Rido. Untuk pecinta Rido, mohon maaf. Untuk Jackmania, saya Jackmania. Saya mohon maaf, bukan saya merendahkan Rizky Rido. Tapi karena ya kalau secara performa kemarin kayaknya Kevin Dix dan Jaizes tuh boleh dicoba lah. Oke. Tapi kayaknya ini Kevin Dix ini dia sering-sering overlap gitu-gitu ya. Sering bantu. Iya, kalau dia ditaruh di RB. Kalau ditaruh di CB kayaknya dia solid. Ya, 5 kali lagi sehari. Karena solid. Sholat, Mas. Oke, lanjut ke posisi tengah. Tadi ada kemungkinan Haye starting. Oke. Tapi Haye itu starting yang nggak bisa main full match. Walaupun kemarin di Persib dia main 100 menit ya. Dia main 100 menit kemarin di Persib. Kok bisa 100? Karena kan main 90 plus tambahan waktu 10 menit. Oh. Ya, jadi orang nge-highlight itu, ternyata Haye tuh bisa main 100 menit. Rosso. Haye Rosso. Karena dia sebelum main minum Kuku Bima Energy. Rosso. Tolong untuk Kuku Bima, silahkan hubungi manajer kami di bawah. Atas nama tuh bagus. Tuh bagus. Bisa chat di sini. Tapi tolong chat dia setelah dia balas chat siapa tadi? Yang mau masuk ke kita. Bukan yang mau masuk ke kita. Iklan-iklan. Jadi ingatan cupang. Siapa tadi? Oke, itulah pokoknya saking banyaknya iklan di tempat kita. Oke. Saking banyaknya iklan. Jadi posisi tengah Joy Pelupesi udah pasti. Joy Pelupesi udah pasti gue pakai. Dia karena pemutus serangan pertama. Ya. Lalu Haye, gue main Haye deh di awal. Eliano? Eliano belum dulu. Jadi gue main di tengah itu. Jadi Anda nggak suka main Persib? Eliano. Boleh deh, taruh Eliano deh. Eliano. Untuk pecinta Persib, Eliano akan tetap main. Tema Mursadat, lu masukin aja lah semua pemain Persib. Adam Alis masukin aja semua pemain Persib udah. Enggak, maksud gua kan gua milih, lu suruh milih. Ya gua pilih yang gua suka, maksudnya yang cocok gitu. Ini kemungkinan apa nih? Formasi berarti gua main di 3-4-3. Oh, masih dengan 3 back. Iya, gua main. Oh, sorry. Gua main di 4-3-3. 4-3-3. Oke, 4 belakang RB. RB-nya Yakob Sayuri. Kenapa nggak dia di depan aja? Kalau di depan gue lebih pilih Egy. Oh, lebih gocek-gocek. Sorry. Skillful ya? Enggak. Gue nggak pilih Egy, gue pilih. Marcel bisa, Pak. Marceng. Sorry, Marcel. Bukan merendahkan Marcel. Saya pecinta klub apa ya? Trensin. Utrecht. AC Trensin. Oh, saya AC Trensin mania, AC Trensin. Ya. Bukan tidak suka dengan Marcel, tapi menurut saya lebih cocok itu Miliano Jonathans. Tapi kemarin Miliano sentuhan pertama dia kadang sering nyari tengah shoot gitu. Kayak bingung kan, kayak nggak punya visi. Iya. Tapi dengan opsi pemain yang ada, gue lebih pilih Miliano karena secara segi permainan, gaya bermain dia tuh mirip Egy, tapi dia tuh lebih strength, lebih speednya lebih ada gitu. Egy mungkin karena udah nikah juga mungkin. Ya, kan kita nggak tahu, jangan-jangan Miliano juga udah nikah. Maksudnya kawin kan? Oh iya. Sama aja sebenarnya. Beda Miliano dan Egy kalau misalnya udah sama kan cuma tanggungannya aja beda gitu. Betul. Ya. Oke, di belakang gue pilih. Tadi gue belum selesai. Jaizes, Kevin Dix, di kanan gue taruh Yakob. Oke, di kiri gue selalu setia dengan El Consistent Lero. Pemain lens. Calvin the Verdong, the Lupi. Calvin the Lupi Verdong. Oke, untuk tengah masih dengan Joy Pelupesi. Haye. Depannya gue taruh Kambuaya. Karena menurut gue ini pemain yang sangat kreatif. Dia tuh true-pasnya bagus dan kemampuan reading the game-nya bagus. Ya walaupun
di decision making dia agak kurang, tapi secara supply bola, distribusi bola dia tuh paling oke untuk sementara ini di timnas menurut gua. Oke, untuk depan kanan tadi Miliano Jonathan. Depan kanan Miliano Jonathan. Tengah? Gue dapat kabar kemarin dari sorry, ntar gue cek dulu ya. Wah, dari mana nih? Lek Tumini? Oke. Ini driver Shopee mau nganter barang ntar ya. Mas, taruh aja. Ya, di depan. Oke, makasih. Masih dengan formasi timnas. Oke. Posisi penyerang utama? Penyerang utama Oliver Romani. Apakah dia sudah fit? Udah, kemarin gue lihat dia udah latihan. Oh. Oke. Oliver Romani. Ole ini nyundul kayaknya nggak terlalu gempal kayak Gonzales gitu. Atau dia lebih banyak lari-lari ya? Dia lebih banyak lari, akselerasi lari. Cuman ya gitu, dia tuh bener-bener target man gitu. Oh, oke. Jadi gue pilih Oliver Romani. Di kiri. Cuman ini ya, gue sebenarnya pilih Ragnar, tapi dia tuh kayak dari kemarin tuh belum kelihatan gitu. Bukannya cedera? Iya cedera, tapi kan udah masuk DSP daftar susunan pemain, cuman gak dimainin gitu. Jadi karena menurut gue dari sebelum-sebelumnya itu yang cocok di kiri itu dia. Kalau ada dia tuh kayak kita tuh ada. Jangan lupa gol dia yang lawan Arab yang dulu. Ya, itu gol Sandy Walsh. Ada juga. Iya, satu sama di Arab. Oh, Sandy Walsh ya? Itu Sandy Walsh, dia nyuting kena Sandy Walsh. Iya, Sandy Walsh juga masih bisa masuk. Oke, gua nggak milih Sandy Walsh dulu nanti, ya. Walaupun dari kemarin waktu perform di Thailand, di Liga Thailand, dia kan main di Buriram. Ya, dia tuh oke lah perform sama si Saint Patinama. Tapi gue masih sebel sama Saint Patinama. Kenapa tuh? Yang kesalahannya waktu lawan Cina. Iya. Kayak aduh nanti aja deh gitu. Karena orang kan pasti bilang Saint gitu. Cuman ya kita lihat aja waktu dia dikasih kesempatan lawan China kan. Tapi itu masih masa lalu. Ya, yang tetap sebel gua. Oke, jadi kiri Ragnar Armaun. Ya. Pengennya sih secara pengalaman dia oke, tapi ya gitu akhir-akhir ini kayak karena kan kalau mau tanding itu kan butuh match fitness, artinya kebugaran atau kesiapan dia selama bertanding kan. Oke, catat istilah baru match fitness. Itu istilah lama. Istilah lama, Mas. Saya baru tahu. Katanya cuma meriang atau enggak. Iya. Emang itu indikator pemain bola itu di mana? Purworejo. Purwosari kayak gitu. Ya jadi ya gue pilih ya tetap Ragnar deh untuk sementara ini gitu. Melihat warna permainan Arab ini kan keras tackle keras, mirip-mirip Lebanon kemarin lah. Cuma Lebanon kemarin agak bertahan tuh. Kira-kira siapa super sub yang akan dimasukkan saat ada kebuntuan? Oke, super sub kalau ada kebuntuan ya. Pokoknya selain lemparan Arhan. Iya. Dan belum tentu juga Arhan dipanggil. Belum tentu dipanggil. Mohon maaf untuk para pecinta Arhan. Lu apa katanya, fans apa? Fans Ngawi United. Bukan kan, Arhan main di Bangkok United. Oh, di Bangkok United. Berarti lu? Bangkok Mania. Oke, gimana? Gini. Bangkok Mania gini. Oke, Bangkok Mania. Mohon maaf pada Bangkok Mania dan pecinta Arhan. Kita belum tahu apakah Arhan masuk atau enggak. Iya, betul. Tapi kita akan selalu menang lemparannya. Iya. Siapa? Karena Super itu sub memecah kebuntuan. Betul. Oke, super sub gua pilih. Ada siapa aja cadangan ya? Gua lupa. Masih ada itu Lili Pali. Marcel. Lili Pali nggak usah dipanggil. Marcel. Miliano Jonathan. Miliano Jonathan kan gue pasang di kanan. Udah ya. Mark. No. Yance Sayuri masih ada. No. Not too strong. Egi. Oke, Egi boleh, gue masukin Egi. Sekarang nggak ada Witan ya? Witan nggak dipanggil. Gue pilih Egi. Lili Pali. Kagak. Terlalu maksa, Mas. Kalau gue pilih. Mana shootnya keren Pak di Dewa Pak? Jelek. Kan Kambuaya. Iya lawannya Dewa. Ini lawannya Arab, Irak. Oke. Kalau gue milih super sub ya kemungkinan Egi, Eliano. Pokoknya semuanya namanya dari E. Ence bagus. Enceng Supratman. Tua gitu. dong. Terlalu tua Mas. Siapa ya? Egi, Eliano. Udah kayaknya ya. Nathan buat karena kalau menurut gua super sub itu adalah orang yang punya visi misi untuk menyerang sebenarnya gitu. Mar itu lumayan sering untuk super sub. Ya untuk liga oke. Untuk kompetisi internasional lawan Arab dan lawan Irak kayaknya belum deh. Tapi jangan lupakan gol dia yang duduk di foto para wartawan itu. Marcelino maksudnya. Marcelino. Nanti dulu deh Marcelino deh. Yang gue kepikiran cuma itu deh. Egi, Eliano. Jadi kan ada 5 slot pergantian pemain. Udah pakai 2 aja deh. Oke, itu tadi dari Bung Frans. Yes.
ya kita tetap mendoakan semoga timnas bisa, karena katanya cuma juara 1 ya yang auto lolos ya. Agak peringkat 2-nya nanti itu akan 5. Diadu dengan Antar peringkat benua. 2, bukan. Peringkat 2 grup itu diadu dengan peringkat 2 grup lainnya. Nanti pemenangnya akan diadu dengan benua lainnya. Dan itu masih, jadi kan antara 2 grup ini main sekali, terus main lagi di antara benua 2 kali, main lagi ketiga. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali match lagi. Jadi lebih banyak daripada ronde 4 ini. Makanya kalau mau lolos sekarang saatnya nih. Sekarang detik ini. Oke, berangkat sekarang. Kayak soalnya Bang Bari. Malah promosi. Itu. Kalau prediksi skor deh, ini terakhir prediksi skor. Oke, gua dulu ya. Indonesia Arab cukup optimis karena kita pernah mengalahkan. Prediksi gua 3-1. 3-1. Betul. Walaupun pelatihnya berbeda, tempat tandingnya berbeda, kondisi internal berbeda. NKRI harga mati. Oke. 3-1. 3-1. Oke. Lawan Irak dia kan. Jangan lupa, lawan Irak itu jarak tandingnya cuma 2 hari. Berarti ada potensi Eliano main dari starting karena pasti yang sebelumnya kecapean mungkin. Oke, bisa jadi. Irak kan nggak terlalu yang neko-neko ya. Iya. Cuma kemarin lawan Thailand agak keras sih kayaknya itu. Siapa? Irak. Oh iya, yang kompetisi Betul. Thailand Cup ya. Kings Cup. Prediksi tipis aja. 2-1. Oke. Indonesia peringkat pertama. Wah, catat anjir. prediksi gua. 3-0, 2-1. Terlalu optimis. Oke. Prediksi realistis. Dari prediksi realistis Bung ya. France. Prediksi realistis. Oke. Lawan Arab menurut gua Sri. Skor? Sri Mulyani. Ya, untuk Bu Sorry. selalu mengenang desa saya. Katanya lu apa? Fans apa? Sri Mulyani Mania. Sri Mulyani Mania. Oke. 1-1, 2-2. Main di Arab, tuan rumah Arab, tensi tinggi. Menurut gua akan ada gol, nggak mungkin 0-0. Oke. Karena kalau misalnya Arab nyerang terus, Indonesia kebobolan, pasti Indonesia akan berbalik menyerang gitu. Oke. Jadi kemungkinan besar 1-1. Oke. Poin 1 ya. Poin 1. Lawan Irak, menurut gua agak susah nih. Karena kalau lawan Arab kita di 2 match terakhir tuh seri dan menang. Ya. Oke, walaupun track sebelumnya itu hasil sebelumnya kita kalah ya lawan Arab terus ya. Lawan Irak menurut gua karena kita udah sering ketemu di Piala Asia, kita ketemu di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga kita ketemu 2 kali dan 2 kalinya kalah. Ya. Menurut gua kalaupun menang itu menang tipis 1-0. Berarti poin kita 4. Poin mereka? Gua nggak peduli. Karena ya kalaupun poinnya 4 kan ya ada kemungkinan jadi runner up terus ketemu runner up grup lainnya. Jadi gua ya lihat nantilah untuk hasilnya apakah lolos dari ronde keempat langsung atau dari ronde kelima, ronde selanjutnya gitu. Kita tunggu saja pertandingan nanti tanggal 8 Oktober melawan Arab dan tanggal 11 Oktober melawan Irak. Ya. Dan menurut informasi gua akan berangkat. Alhamdulillah. Ke kantor buat nonton. Kalau ke sana jauh. Masih dengan streaming gratisan. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk subscribe dan like konten ini dan share ke grup-grup pecinta bola se-Jabodetabek, se-Ngawi, se-Tegal dan se-Indonesia. Sembilu. Bye bye semuanya, terima kasih. Terlalu semangat ini.